Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan bincang-bincang bersama dengan para narasumber. Dan di kesempatan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kita akan langsung menyapa beliau-beliau yang sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Hendra Putra, beliau adalah Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya kembali pada kesempatan kali ini. Kemudian juga ada Pak Gino Vanoli, beliau adalah pemerhati pendidikan kita. Selamat sore Pak Gino. Selamat sore Mas. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Dan ya pemirsa TVRI, selain dua narasumber yang di studio telah hadir, ada satu orang narasumber juga yang akan bergabung bersama kita melalui Zoom. Beliau adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung. Ada Ibu Aderly Imelia Sari. Selamat sore Ibu. Saya memanggilnya Ibu Aderly Pak atau Ibu Imelia ini. Sudah bergabungkah? Halo, selamat sore Ibu Imelia. Halo. Halo Ibu. Baik, tampaknya beliau belum bisa terhubung dengan kita ya. Nanti kita akan coba kembali menghubungi Ibu Aderly Imelia Sari, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung, yang juga akan menemani kita semuanya berbincang-bincang pada kesempatan sore hari ini. Dan terkait dengan tema kita, pemirsa, sore hari ini kita adalah terkait dengan membangun ekosistem sekolah yang berkualitas. Ini terkait dengan masalah pendidikan ya. Ya memang kalau bicara tentang pendidikan di Indonesia ini memang tidak ada habisnya ya. Banyak hal yang mungkin perlu menjadi perhatian ataupun juga hal yang mungkin menjadi evaluasi demi pendidikan Indonesia yang akan lebih baik dan juga lebih maju lagi ke depannya. Dan seperti apa sih pada kesempatan kali ini kita akan menyoal terkait dengan ekosistem sekolah yang berkualitas itu seperti apa. Karena memang kalau kita melihat juga perubahan sistem pendidikan di Indonesia memang mengalami perubahan yang cukup banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini juga begitu banyak kurikulum-kurikulum yang mungkin dihadapi para guru ataupun juga siswa. Tentunya ini diharapkan adalah demi kemajuan dari pendidikan di negara kita itu sendiri. Baik, kita akan coba berbincang bersama dengan Pak Hendra dan juga Pak Gino menyoal membangun ekosistem sekolah yang berkualitas. Seperti biasa juga pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin memberikan pertanyaan ataupun juga ingin memberikan komentarnya, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 07217624 ataupun juga di 08117221 Baik. Sambil menantikan Anda bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini, kita akan langsung berbincang bersama dengan Pak Hendra dan juga Pak Gino. Saya mungkin mengawali ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini bicara tentang membangun ekosistem sekolah yang berkualitas selaku Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung. Bicara tentang ya mungkin secara general terlebih dahulu ya, tentang pendidikan di Indonesia terutama di Provinsi Lampung hingga saat ini seperti apa sih Pak Hendra sendiri melihat? Iya, terima kasih Mas Satria. Selamat sore Pak Gino dan selamat sore para pemirsa sekalian. Berbicara masalah ekosistem pendidikan, kalau kita tinjau pengertian ekosistem sendiri, itu adalah interaksi antara seluruh komponen makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Sehingga kalau dikaitkan dengan ekosistem pendidikan, itu artinya bahwa seluruh komponen-komponen yang hidup di dalam sebuah lingkungan pendidikan. Artinya bahwa di situ terdapat ada komponen guru, ada komponen siswa, dan ada komponen orang tua. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi pendidikan secara keseluruhan saat ini, baik di Indonesia maupun di Provinsi Lampung, memang saat ini kita masih berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan PR-PR ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditinggalkan akibat pandemi COVID-19 kemarin yang telah mendera kita mungkin hampir 2 tahun gitu. Nah, sehingga persoalan-persoalan yang ada ini saat ini belum semuanya bisa diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan seperti itu sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk meluncurkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini adalah tantangan atau jawaban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia ataupun di Provinsi Lampung gitu. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini memang pemerintah sudah berusaha untuk membuat beberapa program. Yang pertama melalui jalur program sekolah penggerak, kemudian yang kedua menggunakan jalur implementasi kurikulum mandiri. Nah,
dua persoalan ini atau dua program ini saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan dari hari ke hari itu semakin membaik. Nah, kemudian kalau dikaitkan juga dengan konteks ekosistem pendidikan tadi, sebenarnya yang dimaksud dengan ekosistem pendidikan yang bermutu atau yang bagus itu tidak semata-mata ditentukan oleh megahnya gedung, kemudian lengkapnya fasilitas dan lain-lain, tetapi ekosistem yang mempunyai kemungkinan untuk ke arah yang positif itu apabila di sebuah lingkungan sekolah itu memiliki berbagai program yang dimaksudkan untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan di sekolah tersebut. Sebut saja misalnya kalau ada di sebuah lingkungan sekolah itu ada tenaga pendidik atau kependidikan bahkan siswa yang kurang disiplin, maka di situ harus dibuat program-program bagaimana cara mengubah supaya baik tenaga pendidikan, kemudian siswa bisa menjadi lebih disiplin. Kemudian begitu juga kalau saat ini, kalau dikaitkan yang saat ini lagi ngetren itu masalah literasi misalnya, kalau di sebuah lingkungan itu literasinya masih dianggap rendah, maka sekolah itu harus punya program-program yang bisa meningkatkan kemampuan literasi dari warga sekolah tersebut. Nah, begitu juga misalnya menyangkut masalah karakter, maka kalau di sekolah itu misalnya karakternya belum maksimal, maka sekolah itu harus memiliki program-program untuk meningkatkan berbagai karakter yang positif di sekolah itu. Itulah saya kira bahwa terkait dengan ekosistem untuk lingkungan pendidikan yang bermutu, terkait dengan isu yang ada sekarang, jadi ada beberapa hal. Yang pertama tadi saya ulangi lagi terkait dengan kurikulum, kemudian yang kedua terkait dengan program-program yang mendasar sehingga bisa menghasilkan sebuah perubahan di lingkungan sekolah tersebut. Mungkin itu Mas Satria untuk sementara. Gitu. Baik, artinya memang kalau bicara tentang ekosistem itu tidak bisa kita melihat hanya dari satu sisi ya, tapi memang mencakup banyak sisi ya, dari banyak juga faktor atau juga pendukungnya seperti Pak Hendra sampaikan, tidak hanya sekedar siswanya, tapi juga guru dan bahkan mungkin orang tua dan juga lingkungan di sekolah itu sendiri ya untuk mendukung yang namanya ekosistem pendidikan yang berkualitas tersebut. Nah, kembali ke tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra mengenai persoalan yang dihadapi. Memang kalau kita melihat 2 tahun, gap 2 tahun pendidikan yang sempat terhenti dalam tanda kutip ya, dalam artian ya kita tidak bisa bertatap muka ya, mungkin pembelajaran juga cenderung ya mungkin bagi sebagian besar merasa tidak nyaman dengan adanya sekolah daring dan sebagainya seperti itu. Kalau selain permasalahan gap 2 tahun tersebut yang cukup berpengaruh, mungkin apalagi persoalan ditimbulkan dengan adanya 2 tahun tersebut, ya baik itu efeknya buat guru ataupun juga siswa yang masih menjadi persoalan menurut Pak Hendra itu tadi. Ya, jadi saat ini yang masih menjadi persoalan kalau kita tinjau dari raport pendidikan, karena sekarang itu ukurannya ada di raport pendidikan. Memang yang pertama kita ketahui kemampuan literasi kita itu belum terlalu positif gitu ya. Kemudian tingkat kedisiplinan juga belum terlalu positif. Nah, sehingga kita berharap bahwa saat ini dengan adanya berbagai program yang sudah diluncurkan oleh kementerian maupun oleh dinas pendidikan, maka gap itu akan segera kita tuntaskan gitu. Sebagai contoh misalnya untuk kegiatan literasi yang saat ini yang selalu disampaikan bahwa kemampuan literasi kita belum terlalu bagus, maka saat ini juga kami dari Dinas Pendidikan Provinsi itu sedang berusaha untuk menyelesaikan pembentukan pengurus-pengurus atau pembentukan satgas-satgas literasi baik di level provinsi, di level kabupaten dan di level sekolah. Nah, dengan adanya satgas-satgas literasi ini nanti diharapkan bahwa persoalan literasi ini semakin lama bisa kita atasi. Karena memang literasi ini menjadi persoalan yang serius karena masalah literasi ini adalah kemampuan dari individu-individu yang ada di sekolah, baik gurunya maupun siswa, untuk mengolah berbagai data, berbagai informasi dari kemampuan siswa atau guru membaca ataupun menulis gitu. Kemudian terkait dengan masalah ada sedikit persoalan terkait dengan karakter tadi, ini nggak bisa dihindarkan dengan adanya persoalan selama COVID 2 tahun tadi. Ini kan guru-guru tidak bisa ketemu langsung dengan siswa, hanya melalui daring.
Sementara untuk membangun karakter dari siswa, membangun kedisiplinan dari siswa itu lebih banyak melalui sentuhan-sentuhan, melalui contoh-contoh yang diberikan langsung oleh Bapak Ibu Dewan Guru gitu. Ini khususnya untuk level pendidikan SMA ke bawah gitu. Mungkin kalau perguruan tinggi tidak terlalu serius terkait dengan tidak bertatap muka secara langsung, walaupun pasti tetap ada persoalan. Nah, kemudian gap yang berikutnya yaitu masalah sarana prasarana. Terkait dengan sarana prasarana ini juga nggak bisa kita abaikan begitu saja. Pemerintah sudah secara maksimal untuk melaksanakan atau meluncurkan berbagai program, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung juga sudah seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa bicara masalah provinsi Lampung, daerahnya begitu luas, sekolahnya begitu banyak gitu ya, sehingga untuk menyelesaikan itu tidak bisa dengan waktu yang relatif singkat atau tidak bisa diselesaikan dengan dana yang relatif minim, itu tidak bisa. Nah, maka yang paling penting tadi adalah untuk membangun masalah ekosistem tadi. Jadi sekolah-sekolah itu harus punya program-program untuk memperbaiki segala bentuk kekurangan. Karena perubahan itu harus dilakukan. Karena kalau tidak ada perubahan, berarti kita seolah-olah diam gitu. Saya kira demikian. Baik. Saya ke Pak Gino Vanoli terlebih dahulu. Kalau dari Pak Gino Vanoli, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra bicara tentang pendidikan, terutama ya mungkin khususnya di Lampung sendiri, bagaimana sih kalau Pak Gino sendiri melihatnya? Ya, terima kasih pemirsa TVRI, Mas Satria, Mas Hendra. Saya pikir ini tema yang sangat menarik dan kontekstual dalam hari ini. Tadi Mas Hendra juga menyampaikan pesan ekosistem yang baik dalam sistem persekolahan kita kan terintegrasinya seluruh komponen pembentuk ekosistem itu sendiri secara mutual integrated. Artinya mutualisme ini saling membutuhkan satu dengan yang lain, terintegrasi secara positif sehingga mampu membentuk iklim yang positif. Artinya apa? Masing-masing komponen ini memang harus berperan secara maksimal. Nah, ketika kita melihat exiting hari ini pendidikan kita belum cukup baik, tentu berarti faktor-faktor pendukung ekosistem ini belum secara sepenuhnya berlangsung secara maksimal. Baik dari sisi gurunya, guru-guru kita hari ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum merdeka, itu bagian daripada sistem yang membangun ekosistem itu sendiri ya, yang menyatukan ekosistem ini kan juga regulasi sejatinya kan. Kemudian guru-gurunya menjadi guru-guru yang guru-guru penggerak. Kurikulumnya kurikulum merdeka dalam artian ini tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi. Kurikulum merdeka adalah salah satu harapannya menjadi jawaban kenapa ada stagnasi lah proses pembangunan pendidikan kita. Dengan kurikulum merdeka, Pak Nadiem berharap ada kemandirian, ada kebebasan anak-anak kita untuk bisa lebih berkreasi, menemukan dirinya, mengembangkan dirinya. Guru-gurunya juga mampu menggerakkan dirinya maupun lingkungannya. Jadi kalau ekosistem pendidikan itu kan ibaratnya kan terdiri atas komunitas-komunitas. Ya, komunitas kecilnya ya ada guru, ada murid, ada orang tua murid, ada kepala sekolah, itu dalam satu lingkup kecil, komunitas kecil sekolah. Tapi dalam komunitas kecil yang lebih besar lagi kabupaten. Bagaimana provinsi mengintegrasikan seluruh komunitas yang ada di kabupaten ini. Kemudian peran orang tua murid bagaimana? Hari ini kan masih muncul kesan seolah-olah orang tua ini kalau sudah menitipkan anaknya pada satu entitas sekolah tertentu, ini sudah merasa sudah sangat cukup. Sehingga tanggung jawab itu seolah-olah dialihkan kepada sekolah. Ketika anak-anak kita bermasalah, akhirnya sekolah yang dipandang paling bermasalah. Gurunya dibanding yang orang yang dipersalahkan. Padahal secara kodrati, pendidikan anak itu tanggung jawab mutlak orang tuanya. Bagaimana dia memberikan pengasuhan, ya pendidikan dasar, walaupun memang ada peran-peran yang tidak mampu dilakukan oleh orang tua. Kemudian lingkungan masyarakat juga tidak boleh abai. Kenapa? Karena memang anak-anak ini ketika keluar dari lingkungan sekolah juga belajar banyak dari lingkungan yang ada di masyarakatnya. Oleh karenanya kalau ini terintegrasi dengan baik dan berkualitas, artinya semuanya memberikan peran edukasi yang positif, harapannya dengan ekosistem yang baik ini memunculkan keluaran
proses pendidikan yang berkualitas. Dan itulah sejatinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa henti sejatinya, tetapi memang dialog antar komponen ini yang nampaknya harus terus diinisiasi untuk supaya lebih berkualitas, sehingga tidak seolah-olah jalan sendiri-sendiri, kemudian bahkan terus kemudian saling menyalahkan. Nah, kita kan akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tadi Mas Hendra menyebut tentang literasi. Ketika salah satu pembukaan Undang-Undang Dasar, itu salah satu tanggung jawab negara ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau ukurannya kecerdasan itu adalah literasi, memang ini menjadi problem besar, Mas Satria. Berbagai macam komparatif hasil studi internasional itu menempatkan Indonesia literasinya itu masih sangat rendah. Bahkan salah satu alasan Pak Nadiem membangun kurikulum Merdeka Belajar itu adalah jawaban dari kondisi literasi kita yang sangat rendah. Misalnya UNDP kalau tidak salah atau UNICEF baru-baru ini juga melakukan studi nih, di Asia aja. Dari 61 negara kita ini urutan 60, coba bayangin. 61. Hanya satu tingkat di atas Botswana. Yang kita sendiri Botswana itu ada di mana, kita tidak tahu gitu. Nah, kalau Mas Hendra kan ini posisinya kan ada di SLTA ya. Kondisi literasi kita di sekolah yang dasar ini juga sangat parah. Jadi kemampuan literasi itu kan bukan hanya dimaknai kemampuan membaca, tetapi bagaimana dia memahami dan menganalisis teks. Saya pagi-pagi tadi karena udah dijadwalin mau dialog ke sini, saya nanya sama istri. Karena istri ngajar di SMP, Mas. Jadi saya tanya, apa sih problem yang terbesar? Anak-anak kelas 7, bayangin, kelas 1 SMP. Rata-rata belum lancar baca. Baca teks aja masih berat gitu. Bagaimana dia memaknai atau memahami, menganalisis. Nah, kita ingat betul dulu sebenarnya kelas 1 dan kelas 2 SD ini kan belajar membaca. Betul. Nah, kelas 3 dan seterusnya membaca itu untuk belajar. Nah, kalau anak kita sampai telat kemampuan membacanya, ini akan terus, Mas Satria, akan berdampak, anak ini akan serba terlambat terus gitu. Sampai ke SLTA, Mas Hendra yang garap, sampai bahkan ke perguruan tinggi. Oleh karena sebenarnya harapan kita dengan ekosistem yang bagus, dengan berfungsinya berbagai macam komponen pembentuk ekosistem pendidikan tadi berjalan secara optimal, harapannya itu kan sebenarnya masyarakat itu menjadi manusia pembelajar. Manusia yang mau belajar untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan, bagaimana mengembangkan dirinya sebatas dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan bakat yang mereka miliki, dan kurikulum Merdeka memang memberikan ruang untuk itu. Nah, dengan cara seperti inilah kita berharap literasi kita juga tentu akan meningkat. Kalau hari ini kita baca media kan, Kemdikbud baru saja meluncurkan 15-an juta buku bermutu untuk digelontorkan ke 470-an kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dalam upaya itu juga memenuhi supaya anak-anak kita ini terdorong untuk punya tradisi membaca. Problemnya kembali lagi, apakah masyarakat kita mengajarkan itu? Apakah orang tua kita sudah menjadi teladan-teladan bagi anak-anak kita untuk membaca? Nah, konteks lingkungan hari ini kan berbeda dengan lingkungan Mas Hendra dengan saya belajar. Dulu lingkungannya di sekolah, sekarang lingkungan anak itu ada di gadget. Yang notabene hari ini orang-orang dewasa aja merasa membaca judul aja sudah cukup. Baca judulnya disebarkan, padahal itu hoax misalnya gitu. Nah, ini kan artinya definisi tentang ekosistem pendidikan juga perlu redefinisi. Perlu ada pembaruan karena memang anak-anak nggak banyak kumpul hari ini. Merasa cukup kumpul di kamar, dunianya menjadi seolah-olah sangat luas. Sehingga pertemuan dengan teman sejawatnya, dengan gurunya menjadi tidak terlalu intens. Padahal bagaimana meningkatkan anak-anak kita itu menjadi manusia yang kita bisa hantarkan menjadi manusia yang mandiri, kedekatan, kelekatan guru itu menjadi sangat penting. Interaksi. Saya pikir ini, nah, mutu pembelajaran itu justru harusnya diukur dari seberapa bermutu interaksi guru dengan peserta didiknya. Saya pikir di situ
salah satu kuncinya. Jadi persoalan kalau tadi Pak Hendra menyampaikan persoalan kita lebih kepada literasi, Pak Gino menambahkan mungkin ternyata perkembangan kemajuan teknologi juga bisa menjadi permasalahan ya buat Betul. para siswa saat ini ya. Ya, karena saya nambahkan dikit, ketika buku ditinggalkan karena semuanya pindah ke gadget, sementara literasi digital anak-anak kita juga masih sangat kurang. payah. Betul. Ini bisa jadi ancaman, buku sudah blank, di Gadget. digitalnya cuma melihat judul saja, barangnya kecil, ini kan juga menjadi problem kan. Baik. Nah, bagaimana membuat ini supaya tidak kosong? Saya pikir ini pekerjaan teman-teman di lapangan jelas menjadi jauh lebih berat, dan support dari berbagai pihak rasanya menjadi sangat penting. Baik Pak Hendra, mungkin mau menanggapi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gino. Artinya memang cukup menarik ya, permasalahan literasi kita yang masih sangat rendah, ditambah lagi ternyata perkembangan gadget juga kita masih belum bisa mengambil manfaatnya sebenarnya yang sebaik-baiknya, karena memang cenderung mungkin orang dengan gadget, terutama siswa ya, lebih kecenderungan untuk bermain game ataupun juga sifatnya lebih ke hiburan, bukan untuk yang literasi, untuk belajar dan sebagainya. Pak Hendra, komentar Pak Hendra. Ya, memang persoalan ini terus terang memang nggak bisa kita hindarkan gitu. Saya ambil contoh sederhana saja. Sebelum COVID itu, kalau proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung atau sedang ujian, itu seluruh siswa itu kami perintahkan supaya HP itu dimatikan dan Kumpulkan, disimpan. Gitu. betul. Tapi pada waktu pandemi kemarin, justru seluruh siswa harus membuka HP. Jadi ini mungkin ada persoalan secara psikologis juga. Akan ada semacam perubahan, tapi begitu kita masuk ke sebuah perubahan, ini kita kaget ini. Maka ini tadi menurut Pak Gino tadi, ini kayaknya jangan harus dikembalikan lagi gitu, dan kembalikan lagi. Nah, makanya kalau kami di lingkungan sekolah gitu ya, khususnya di SMA, memang menyadari itu, dan saat ini kami mencoba kembali untuk memperbaiki masalah literasi tadi. Nah, adapun cara-cara yang kami lakukan, kami ingin memfungsikan secara maksimal kembali seluruh perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, termasuk ada perpustakaan mini yang ada di ruangan-ruangan kelas. Gitu. Nah, kami sudah membuat semacam program bahwa setiap guru bidang studi yang akan mengajar, itu juga akan kami buatkan semacam secara jadwal atau terjadwal, supaya anak-anak ini ketika melaksanakan proses pembelajaran, ini dibawa oleh guru-gurunya ke perpustakaan. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengenalkan kembali, untuk memberikan daya tarik kembali kepada anak-anak supaya lebih rajin kembali untuk datang ke perpustakaan. Karena terus terang, selama 2 tahun lebih, mungkin seluruhnya perpustakaan kita tidak didatangi dan tidak disentuh oleh siswa. Sudah gitu. berdebu mungkin. Nah, di jadi dalamnya. ya, tetapi saat ini kami sudah hampir semuanya sudah kita benahi kembali, karena kita menyadari ini adalah persoalan serius. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gino tadi, memang ini menjadi persoalan serius. Nah, sehingga kami seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini kami menyiapkan satuan tugasnya untuk literasi ini, kemudian sarana prasarananya kami akan siapkan, kemudian kami juga akan mengubah jadwal supaya anak-anak itu secara bertahap kita tarik kembali ke perpustakaan. Ditarik lagi ke perpustakaan itu supaya anak-anak ini kembali untuk memiliki daya tarik untuk membaca buku secara manual. Walaupun buku secara digital juga kan ada gitu. Betul. Tapi betul kata Pak Gino tadi, kita membaca buku secara manual dengan digital. Kalau dia manual itu kan pasti kita buka dari lembar per lembar gitu. Tapi kalau digital, begitu dilihat judulnya, misalnya kurang menarik judulnya, padahal isinya menarik, lewat langsung begitu dilewatkan. saja gitu. Nah, jadi saya kira itu persoalannya, dan sekali lagi bahwa Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga, ini menyadari dan sudah membuat berbagai langkah-langkah untuk perbaikan ekosistem tadi, khususnya dalam masalah literasi. Baik, Pak Hendra, Pak Gino, kita akan coba sapa. Ini sudah bergabung tampaknya Ibu Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung, ada Ibu Aderly Imelia Sari. Halo, selamat sore Ibu Imelia. Saya memanggilnya Ibu Imelia atau Ibu Aderly? Apa aja boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah mengajak saya bergabung.
Baik. acara sore ini. Panggil Aderly boleh, Emilia boleh, Sari pun boleh, tidak apa-apa. Baik, saya panggil Ibu Emilia kalau begitu. Baik, Ibu Emilia, mungkin tadi Ibu sudah sedikit menyimak ya apa yang sudah disampaikan balik oleh Pak Hendra ataupun juga oleh Pak Gino ya terkait dengan masalah membangun ekosistem pendidikan kita yang berkualitas. Ternyata kalau bicara tentang pendidikan juga permasalahan ataupun juga persoalan juga masih banyak yang perlu dibenahi ataupun juga dihadapi oleh kita. Salah satunya adalah masalah literasi dan juga perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Kalau menurut Ibu Emilia sendiri ada komentar apa Bu terkait dengan pendidikan kita? Silakan. Baik, saya menyikapi dengan masalah pendidikan kita, khususnya Kota Bandar Lampung, di mana saya mewakili masyarakat Kota Bandar Lampung. Sebenarnya sih kita dengan kondisi remaja-remaja sekarang, mungkin peralihan mereka dari kemarin pembelajaran sistem online dan ke offline. Jadi mungkin mereka masih penyesuaian dalam arti kata aktivitas mereka sebelumnya dikontrol oleh orang tua di rumah pada saat pembelajaran online. Itu mereka melakukan pelajaran lagi secara offline, mereka bertemu lagi dengan komunitas teman-teman sejawat mereka, teman-teman sekolah, di mana anak-anak muda sebenarnya mereka sih butuh dalam arti kata butuh perhatian dalam hal kegiatan di sekolah. Untuk seperti tadi udah benar, kembali lagi ke perpustakaan. Kenapa? Pada saat kita membaca digital, itu tidak bisa kita simpan seberapa besar memori di handphone kita atau di hard disk kita. Tapi kalau secara membaca manual, itu bisa kita remending lagi, bisa kita ulang lagi, bisa kita lihat lagi halaman berapa yang kita baca, dan itu menimbulkan kreativitas pada anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Dan yang pasti pada saat sekarang sudah pembelajaran secara offline, mereka kembali ke bangku sekolah. Saya berharap pihak sekolah atau perumusannya bikinlah kegiatan dalam arti kata tambahlah ekstrakurikuler di sekolahan. Lakukan seperti dalam arti kata pertandingan antar sekolah. Jadi terjadilah silaturahmi antar sekolah. Jadi terjadilah interaksi antar sekolah, antar siswa sekolah untuk menumbuhkan rasa silaturahmi mereka. Jadi mungkin yang lebih utama lagi sesuai dengan keyakinan saya Muslim, bagaimana sekolahan itu menambah jam pendidikan agama dan menambah kegiatan-kegiatan keagamaan yang menurut agama yang ada di negara kita di Indonesia. Dan hal ini kalau saya Muslim bagaimana karena sudah mulai offline, anak-anak yang Muslim diberikan waktu ruang mereka untuk melakukan ibadah seperti duha atau berdoa dulu sebelum mereka belajar. Jadi faktor keimanan anak-anak ini perlu ditingkatkan lagi, di mana mereka sudah memulai lagi pembelajaran secara offline. Mungkin itu tambahan dari saya. Apa yang sudah disampaikan Bapak tadi sudah benar sekali. Bagaimana pola pendidikan kita sekarang ini memang agak berbeda. Dimana kalau kita dulu orang tua kita nggak usah ngomong, dengan body language mereka berubah mata melotot, kita langsung paham, oh ini nggak baik, nggak benar. Tapi kalau sekarang kan anak-anak tuh harus seperti kita ajak teman, harus kita diskusi, harus ngobrol. Mungkin seperti itu penyampaian awal dari saya. Betul, baik. Terima kasih sebelumnya. Baik, Ibu Emilia maksud saya, mungkin kalau tadi penekanan yang sudah disampaikan oleh baik Pak Hendra ataupun juga Pak Gino, sebenarnya permasalahan kita adalah lebih kepada masalah literasi, artinya bahwa dari secara data juga literasi Indonesia itu sangat rendah sekali ya. Tadi Pak Hendra sudah menyebutkan bahwa sebenarnya dari Dinas Pendidikan ataupun juga dari MKKS sendiri sudah mencoba untuk membuat sebuah program gitu ya. Kalau dari rekan-rekan anggota DPRD sendiri ada tidak sih upaya ataupun juga program yang bisa dilakukan bagaimana kita bisa mengajak para siswa untuk bisa meningkatkan literasi kita sendiri, literasi kita terutama para siswa di sekolah sendiri, Bu Emilia? Baik, karena saya Dewan DPRD Kota, ruang lingkup saya mungkin sampai di SMP, tidak sampai di SMA. Tapi di bagaimana kalau kita pada saat hearing dengan dinas, itu pasti kita tekankan bagaimana benar-benar kurikulum itu berguna untuk anak-anak. Baik, kurikulum benar-benar berguna untuk anak ya, Bu Emilia ya.
Artinya, baik, Ibu Imelia, masih ada lagi yang disampaikan? Ya, bagaimana kurikulum itu berguna seperti tadi saya tekankan, anak-anak itu kan akan tumbuh menjadi lebih baik, mereka akan mendapatkan pembelajaran dengan benar, di mana kalau lingkungannya diawali dengan lingkungan yang baik. Dalam arti kata, saya menekankan pada faktor keimanan. Jadi mau sehebat apapun sistem kita, kalau faktor keimanan pada anak-anak tidak ditumbuhkan dari dini, intinya kan sepertiga dari ilmu itu adalah adab. Jadi bagaimana memulai segala sesuatu itu dari attitude anak-anak. Ya, kalau kita dulu kan ada pendidikan moral Pancasila. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kita mau mengharapkan anak-anak kita lebih melakukan yang lain, kemandirian dan lainnya, tanamkan dulu faktor keimanan pada mereka, di mana sepertiga dari ilmu itu adalah adab. Baik Ibu Imelia, terima kasih sudah menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan hal tersebut. Saya kembali ke Pak Gino Vanoli. Pak Gino, tadi kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Imelia, ya artinya bahwa permasalahan pendidikan saat ini juga masalah karakter ya, karakter siswa juga yang ya memang sangat berbeda sekali ya mungkin dengan siswa-siswa ya zaman Pak Gino mungkin atau juga zaman saya dulu ya, artinya dengan cara pendekatan ke mereka pun juga berbeda. Artinya bahwa pendidikan karakter ini tampaknya selain masalah tadi pendidikan secara kontekstual ya, artinya pendidikan karakter ini memang seharusnya bisa menjadi perhatian bagi pihak sekolah ataupun juga para mereka-mereka yang tergabung dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Pak Gino sendiri ada komentar masalah ini? Masih kembali pada topik kita dengan ekosistem yang baik, yang berkualitas, kita berharap sebenarnya anak-anak ini mendapatkan keteladanan. Karena di dalam konteks bangunan pendidikan karakter, kalau kita kembali apa yang disampaikan oleh Bu Emilia tadi, Nabi Muhammad pun sebenarnya tidak pernah dipandang siapapun, selalu kita bahasanya meneladani Rasulullah. Artinya memang di dalam konteks pembangunan pendidikan karakter itu ya, kalau dalam ranahnya Ki Hajar Dewantara, engarso sung tulodo. Jadi yang di depan itu memberikan teladan memang. Di depan di sini tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat lingkungan. Bagaimana ketika anak di dalam kelas, di dalam sekolah, lingkungan sekolah juga selalu mendapatkan sosok-sosok yang memang menginspirasi, menjadi teladan. Di luaran juga tingkah laku para pemimpin, para tokoh, para patron. Kita ini kan pasti patron klan ya, masih mencontoh gitu loh. Nah, kalau kondisi hari ini anak-anak kan kita tidak bisa batasi apa yang dia baca gitu loh. Tingkah laku para orang tua yang harusnya menjadi teladan tapi tidak bisa menjadi teladan. Saya pikir ini menjadi guru yang juga tidak terbatas. Oleh karenanya keteladanan ini tidak boleh dikecualikan, bahkan dia harus menjadi nomor satu ya, di depan menjadi teladan. Itu saya pikir ini sesuatu yang harus menjadi yang utama. Oleh karenanya penting ke depan bagaimana sih kembali menyadarkan dialektika antar komponen masyarakat. Sebagai guru, saya pikir pemerintah dengan berbagai macam skenarionya sudah mencoba membangun itu, bagaimana bisa berperan maksimal bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekolahnya, ya. Kemudian peran orang tua dan masyarakat itu seperti apa. Saya kecil, Mas Hendra kecil, mungkin Mas Satria di bawah saya lah ya. Dulu di kampung itu dari ujung ke ujung kenal Mas sama Gino ini. Hei Gino, nakal tak omong nih orang tuamu loh. Pasti ditegur begitu. Konteks hari ini jangan-jangan orang tua itu tidak kenal sama anaknya. Anak juga tidak kenal sama orang tuanya. Ini artinya tidak verbal loh ya. Kalau anak sudah masuk di kamar, main HP, orang tua nggak ada yang berani negor kok. Coba kita perhatikan Mas Satria, Mas Hendra, kita sering jalan. Satu mobil ada anak, ada cucung, ada ibu, ada bapak, begitu berhenti di restoran makan, nggak ada yang ngobrol kok. Masing-masing main HP sendiri-sendiri. Ngobrol orang tua dengan anak itu kalau lampu mati di rumah biasanya. Tapi kalau lampu hidup, anak entah di mana. Nah, artinya apa? Upaya-upaya untuk membangun komunikasi secara lebih berkualitas itu ya bisa di lingkungan, bisa di sekolah. Oleh karenanya tadi saya agak menekankan guru harus punya kedekatan. Guru harus punya kelekatan dengan peserta didik. Nah, apakah regulasi hari ini dalam bentuk berbagai macam peraturan itu juga inherent dengan bangunan kita membangun ekosistem sekolah yang berkualitas? Kalau guru hari ini terjebak pada aturan administrasi, harus mengerjakan egin lah segala macam perangkatnya, sehingga sindiran yang muncul, guru hari ini lebih dekat dengan laptop
dibanding dengan anak, misalnya gitu. Ini juga harus menjadi kritik bagi teman-teman, sehingga tidak punya cukup waktu untuk bagaimana mendekati anak ini. Karena guru juga sibuk gitu loh. Nah, saya pikir model-model pendekatan seperti ini, ratusan triliun, bahkan kalau uang negara itu 3.000 triliun hari ini, 20%-nya berarti 600 triliun. Kalau kita pukul rata setahun itu 400 triliun, kali 10 tahun, ya, itu udah 4.000 triliun. Hasilnya, literasi kita masih yang terbawah di dunia. Saya pikir ini perlu reorientasi semuanya, menyadari semuanya bahwa ini ada yang salah. Mungkin interaksinya yang kita belum terlalu firm, integrasi antar komponen ini yang belum terlalu bermutu, sehingga ke depan ini menjadi tanggung jawab kita semua, saya, teman-teman, media, teman-teman yang ada di sekolah, bagaimana membangun integrasi yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, yang utamanya ditujukan kepada peserta didik. Karena peserta didik ini subjek utama dalam proses pendidikan kita. Jadi keputusan-keputusan orang tua itu semuanya harus ditujukan pada kepentingan terbaik bagi peserta didik. Saya pikir itu. Baik, Pak Hendra, mungkin ada komentar apa atau pandangan yang lain Pak terkait dengan hal ini. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Gino mengenai interaksi guru yang kalau melihat sekarang mungkin guru lebih banyak disibukkan dengan urusan beliau ya, sehingga mungkin interaksi dengan siswa yang dirasa kurang, dan bahkan ya mungkin terlebih lagi setelah ada pandemi juga ya, mungkin sudah 2 tahun yang cukup, gap yang cukup lama itu yang mungkin sedikit membuat interaksi itu yang juga semakin berkurang. Jadi berjarak. Berjarak, Pak Hendra. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gino tadi, bahwa kalau bicara masalah karakter itu tidak bisa diajarkan, tetapi itu hanya bisa diteladani. Nah, yang bisa meneladani karakter itu betul tadi guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, kalau saya berbicara sebagai seorang guru, atau sekarang misalnya saya sebagai ketua MKKS SMA Provinsi Lampung atau kepala sekolah misalnya, saat ini saya hanya bisa membangun dan mengembangkan guru-guru saya yang menjadi tanggung jawab saya gitu, untuk bagaimana cara memberikan teladanan-teladanan yang positif, teladanan-teladanan baik pada anak-anak didik saya gitu, atau anak-anak didik kami gitu. Untuk guru saat ini terus terang sudah lebih membaik. Mungkin Mas Satria masih ingat kalau zaman-zamannya Mas Tria, misalnya guru kadang-kadang ngomongnya masih ada yang kasar, bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik. Saat ini insya Allah kalau untuk guru-guru yang namanya istilahnya berbicara kasar, bahkan kalau dulu istilahnya membawa-bawa isinya kebun binatang gitu, itu insya Allah sekarang tidak ada lagi gitu. Termasuk masalah kekerasan secara langsung atau secara fisik tidak ada. Tapi persoalannya untuk menjangkau bagaimana kami meyakinkan orang tua di rumah supaya bisa memberikan teladan yang baik kepada anaknya, ini mungkin hal yang mustahil yang di luar bisa kami jangkauan lakukan, guru, betul. atau di luar jangkauan kami, termasuk masyarakat. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Gino tadi. Kalau dulu kita berada di daerah atau di kampung gitu, kita berada di kampung A, mungkin 4-5 kampung kiri kanan kampung kita kenal kita, karena kita memang berinteraksi setiap saat gitu. Nah, sebagai contoh juga misalnya, ini pengalaman kita, mungkin Pak Gino juga merasakan, ketika kita waktu berada di terminal misalnya, atau di tempat-tempat keramaian, kalau ada di kiri kanan kita ini ada orang lain, kenal atau tidak kenal, biasanya kita ajak ngobrol, kita tanya dari mana asalnya, mau kemana, apa pekerjaannya, dan kita berinteraksi gitu. Sehingga dari perbincangan itu bisa menambah kenal, kemudian bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan mungkin semacam arahan. Tapi saat ini kita harus otokritik ya, ke diri kita sendiri. Kalau ada kira-kira ada 5 orang duduk berjejer seperti ini, dalam waktu yang senggang, mungkin semuanya pegang HP masing-masing. Dia nggak tahu siapa di sebelahnya. Gitu. Nah, jadi artinya bahwa memang ini perlu penyadaran secara keseluruhan, secara menyeluruh antara tiga komponen pendukung utama pendidikan tadi, yaitu lingkungan sekolah, dalam hal ini guru, kemudian orang tua dan masyarakat. Ini memang harus ada sosok yang bisa untuk memberikan sentuhan, memberikan perubahan supaya 3 komponen ini bisa berubah secara bersama-sama. Nah, kewenangan kami karena di lingkungan sekolah
memang kami akan berusaha secara maksimal, bahkan sekarang sudah berjalan untuk menata kembali guru-guru kita supaya ketika berbicara lebih santun, ketika bersikap itu lebih bijak, lebih baik, kemudian harus menimbulkan ada keadilan, tidak boleh pilih-pilih di dalam melayani anak didik kami gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya problem saat ini. Jadi di satu sisi kita sepertinya sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi untuk masalah-masalah digital ataupun hal-hal itu tadi belum bisa kita rengkuh atau kita maksimalkan secara maksimal gitu. Nah, kemudian berkaitan lagi dengan masalah apa yang disampaikan Pak Gino tadi, untuk membuat semacam sosok yang bisa memberikan teladan untuk membenahi karakter anak-anak kita. Ini harus kita pahami juga. Kalau di lingkungan sekolah sudah pasti bahwa guru-guru kita memang sudah berada insya Allah dekat dengan siswa. Tetapi orang tua yang di rumah, kami nggak punya kemampuan untuk memastikan bahwa orang tua di rumah itu istilahnya bisa memberikan teladan semua kepada anaknya. Walaupun semua orang tua di rumah pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang punya karakter yang positif gitu. Nah, begitu juga dengan pihak masyarakat. Nah, ketika anak-anak ini tadi mengalami krisis idola misalnya gitu, apakah orang tuanya atau masyarakat bahkan guru, karena mereka saat ini berinteraksinya begitu lama dengan gadgetnya gitu ya, dia membuka film, dia membuka game segala macam, secara tidak langsung maupun secara langsung pasti itu akan ada pengaruh. Ini bisa dibuktikan ketika anak-anak yang suka menonton game untuk film-film atau film-film yang agak kasar gitu ataupun semacam perampokan, biasanya siswa itu akan lebih mudah meniru itu. Termasuk kalau siswa misalnya suka mendengarkan musik-musik barat misalnya, mereka lebih cepat menghafal lagu-lagu dari barat dibandingkan dengan lagu-lagu yang ada di tempat kita gitu. Karena begitu intennya, begitu lamanya mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam gadget mereka itu sendiri gitu. Nah, sehingga sekarang itu banyak anak-anak yang mungkin ngomongnya secara spontan agak kasar, sementara kata-kata kasar itu ternyata ada di dalam game itu atau ada di dalam film-film itu. Betul. Gitu. Nah, begitu juga dia misalnya bisa berbuat yang kasar juga secara fisik, karena dia melihat di dalam game itu yang namanya pukul-pukulan, yang namanya perkelahian menjadi hal yang biasa. Mereka sekarang tuh banyak sekali berinteraksi ke sana gitu. Nah, sementara berinteraksinya dengan orang tua, dengan guru ataupun dengan masyarakat tadi mungkin sudah mulai agak terbatas. Gitu. Berjarak. Saya kira ya. demikian ya. Pak Hendra ya, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu Emilia, bagaimana mungkin ada pandangan lain mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan masalah pendidikan atau juga bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas? Bu Emilia, silakan. Baik, tadi yang apa yang disampaikan Pak Gino, bagaimana guru bisa meneladani. Memang diawali semuanya itu kita dari rumah, dari orang tua. Bagaimana seorang ibu lah yang utama menanamkan segalanya ke anak. Dan kalau di sekolahan pun sekarang pun bagaimana ya, seharusnya awali dari rekrutmen guru. Bagaimana kalau memang hasil psikotesnya mereka tuh bidang mereka pengajaran, ya itulah yang mereka jalani. Tapi kebanyakan sekarang kan bagaimana murid mau meladani seorang guru. Ini maaf ya, bukannya menjas siapapun, bukan, tapi ada beberapa kemarin masukan guru tuh sudah mendapatkan dana sertifikasi. Seharusnya itu kan mereka pakai untuk penambahan kapasitas diri mereka. Jadi gunakanlah sesuai lah sertifikasi mereka, bukan untuk sosialita mereka. Bagaimana kemarin banyak masukan dari masyarakat. Guru-guru sekarang istilahnya jilbab hijau, tas hijau, sepatu hijau. Jadi bagaimana untuk meladani, otomatis pun siswanya pun akan mengikuti. Begitu juga dengan gadget. Hubungan dengan gadget, kalau memang tugas sekolah mewajibkan cari berita di online, silahkan buka handphone, tapi bagaimana di sekolah pun menerapkan tidak boleh memegang handphone selama jam sekolah. Jadi benar-benar ditertibkan itu. Jadi di sekolahan mau jam istirahat pun nggak ada pegang-pegang handphone, kecuali urgensi, anak sakit, yang bersangkutan tidak enak badan, sakit atau keperluan apapun, silahkan. Jadi itu mungkin ditertibkan dari sekolahannya masing-masing. Dan
kalau untuk terjadi interaksi antara guru dan murid itu terjalin memang harus secara offline. Dalam arti kata tidak bisa pembelajaran secara online. Dan itu dalam arti kata seperti ini, diproporsionalkan. Jumlah siswa di kelas itu berapa, dan gurunya ada berapa. Kalau gurunya cuma satu harus disesuaikan. Nggak mungkin dong guru satu harus menangani puluhan anak. Nah seperti itulah. Jadi kita profesionalkan lagi dari jumlah kelas, jumlah bangku di kelas. Jadi jangan terlalu maksa. Jumlah bangku kelas itu banyak, jadi buat kasihan juga nanti gurunya tidak bisa menangani semuanya, guru yang disalahkan untuk hal seperti itu. Jadi diawali dulu pada saat penerimaan sekolah, tamatan SD kan udah ketahuan tuh berapa data yang masuk. Berarti kan saya contohkan di Bandar Lampung ya, sampelnya Bandar Lampung. Bandar Lampung seandainya ada lulusan 6.000 sekolah dasar. Terus kita lihat lagi dari sekolah SMP negerinya ada berapa, swastanya ada berapa, dan berapa penerimaan mereka, dan berapa guru mereka. Dan itu pun harus kita pikirkan. Jadi jangan asal kita ngelulusin, kita nggak mikirin lagi nih mau menampungnya kemana. Karena dari SD, SMP, SMA itu kan masih tanggung jawab kita. Kecuali kalau mereka sudah ke bangku kuliah. Itu sudah mandiri, silahkan mereka menentukan sendiri. Kalau pada saat dari SD, kita harus lihat jumlah yang lulus berapa, SMP negeri bisa nampung berapa, dan kita harus perhatikan juga sekolah-sekolah swastanya. Dan balik lagi ke bangku kelasnya harus berapa. Jangan melampaui overload maksa, nambah bangku, gurunya tidak bisa mengcover semua siswa, guru tidak bisa menerima keluhan-keluhan siswa, guru tidak bisa menerangkan secara maksimal ke seluruh siswa yang di kelas, itu kan berpengaruh juga nanti kepada hasil dari siswa-siswa itu sendiri. Mungkin itu yang saya berharap Kota Bandar Lampung melakukan hal itu, dan kita kemarin pada saat hearing, kebetulan saya koordinator Komisi 4, di mana itu Dinas Pendidikan salah satu dari mitra kita. Kita sudah menegaskan seperti itu, jadi jangan asal tampung, jangan asal meluluskan tidak bisa menampungnya. Jadi pada saat pemerintah kota melakukan penambahan pembangunan, kita lihat juga penambahan pembangunan itu benar-benar menampung atau tidak. Mungkin itu dari saya bisa ditambahkan masalah, dan terutama masalah gadget. Ya gadget itu memang harus ada ketegasan dari pihak sekolah. Dalam arti kata kalau pada saat jam sekolah jangan menggunakan gadget sama sekali. Baik. Kecuali kalau memang harus ada tugas seperti itu. Karena di rumah pun kita harus menerapkan hal seperti itu. Betul. Kepada anak-anak. Kalau nggak ada komunikasi seperti tadi Pak Hendra bilang dan Pak Gino. Itu mungkin dari saya. Baik, Pak Gino mungkin langsung ditanggapi tadi beberapa hal yang disampaikan Ibu Imelia ya terkait dengan masalah satu kualitas guru, kemudian juga masalah menampung jumlah siswa ya, mungkin yang terkadang kalau menurut pandangan Ibu Imelia memang ya karena tanggung jawab seorang siswa itu kan tidak hanya dari satu tingkat pendidikan saja, tapi juga sampai dia lulus dari tingkat pendidikan paling atas ya, kecuali perguruan tinggi ya, memang itu sudah mungkin ya seperti disampaikan Bu Imelia tadi, lebih kepada kemandirian mereka itu sendiri. Pak Agin. Ya, yang harus jadi catatan juga Bu Emilia dan kita semua, Lampung bukan hanya Bandar Lampung. Kalau kondisi Bandar Lampung saja yang harusnya bisa menjadi benchmark juga belum terlepas dari persoalan-persoalan yang cukup mendasar tadi, tentu ini juga akan menjadi sangat berat dalam konteks Lampung untuk yang di daerah-daerah. Daerah-daerah itu anak mungkin seharian ditinggal orang tuanya ke kebun juga, Mas Indra ya. Anak-anak interaksinya full, hanya berharap keteladanan, interaksi, itu memang di sekolah. Ya orang tua, ya jadi tetangga, jadi guru itu betul-betul menjadi segalanya. Itu konteksnya juga jauh lebih berat lagi. Nah, belum menanggapin Bu Adelia, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi yang harus menjadi concern kita. Kekerasan anak hari ini, saya sudah menulis beberapa kali di opini, anak kita menjadi sangat akrab dengan kekerasan. Contoh, hari ini kita dapat info di Jawa Barat, anak SLTA kalau nggak salah SMA, mohon maaf, menggorok anak SD sampai meninggal misalnya gitu ya. Artinya apa? Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu seolah-olah di luar nalar, di luar kewajaran, di luar kepantasan. Saya pikir ini adalah dampak langsung juga dari kekerasan visual. Nah ini yang kita juga masih sangat terbatas. Literasi kita terhadap anak-anak kita, literasi digital ini kembali lagi menurut saya menjadi hal yang sangat urgen. Karena intensitas anak yang sebagaimana dikeluhkan oleh Mas Hendra tadi, itu jauh melampaui intensitas berinteraksi dengan yang lain. Gadget ini betul-betul menjadi teman karibnya anak-anak kita. Padahal ketika anak-anak kita mengakses gadget, kita tidak tahu bagaimana cara mengawasinya.
dia yang dia akses itu apa? Film, game yang notabene mungkin anak SMP, anak udah mengakses film, game yang notabene itu hanya untuk orang dewasa dan seterusnya. Sehingga itulah yang menurut saya kemarin ketika saya ditanya apa sih sebenarnya fenomena tawuran pelajar hari ini, saya pikir satu, memang selama pandemi kan anak-anak kita terkungkung. Begitu pandemi selesai, hampir selesai, anak-anak seperti kuda liar aja, bebas begitu, merdeka. Sementara yang diakses selama pandemi kan ya yang nggak karu-karuan juga kan. Itu satu. Oleh karenanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Adelia. Sekolah memang harus secara cepat membangun ekstrakurikuler sebatas kemampuan yang dimiliki oleh sekolah dengan membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Artinya ya karate, ya seni dan seterusnya. Karena anak-anak ini kan energinya berlebih, sedang mencari identitas diri, sedang masa pertumbuhan dari anak-anak, remaja-remaja ke dewasa. Nah ini harusnya dinas pendidikan memang, provinsi maupun kota, sebanyak mungkin menggelar kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta didik. Jangan lagi lah ke depan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tunggal itu agak dikurangin lah. Baik. Misalnya paduan suara, melibatkan 25 orang minimal. Kalau satu kelas, 25 orang pesertanya, pasti satu kelas itu habis Mas Hendra. Karena yang 5 mungkin kalau isinya 30, yang 5 jadi manajernya, menyiapkan konsumsinya dan seterusnya. Jadi yang sifatnya massal. Supaya apa? Anak-anak semua itu punya aktivitas, punya eksistensi. Gelar festival pensi di tingkat sekolah itu paduan suara, vokal grup, baris berbaris yang melibatkan seluruh peserta didik. Karena kalau ada anak-anak yang kita tinggalkan, ini dosa kita semua juga. Karena anak-anak semua harus punya pengalaman belajar tentang itu, tentang kepemimpinan dan seterusnya. Pesan untuk Bu Adelia, kota juga ada pesan, kemarin agak ribut itu. Masuk SD harus wajib TK dan bisa baca, itu salah. Katanya ada aturannya, tapi aturannya nggak dipakai. Ya minta pesan dari Bu anggota Dewan, aturannya untuk dicabut dulu lah, supaya tidak mengungkung sekolah menjadi problem. Ini nggak dipakai, tapi ada peraturan wali kotanya. Kan jadi problem nanti, jadi sekolah akan repot ya Bu anggota Dewan ya. Peraturannya minta dicabut lah. Baik, mungkin Pak Hendra mungkin sebagai penutup ya, statement terakhir mungkin yang mungkin bisa disampaikan mewakili dari Pak Gino ataupun juga Ibu Imelia sendiri terkait dengan, sekali lagi kita kembali ke tema mengenai membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas. Silakan Pak Hendra, singkat saja mungkin. Ya, saya rasa ekosistem pendidikan kita memang harus kita bangun, kemudian harus kita tingkatkan mutu maupun kualitasnya, dengan cara bahwa masing-masing dari satuan pendidikan itu membuat program-program yang baik. Dan saya setuju apa yang disampaikan Pak Gino tadi, bahwa diharapkan betul kalau kita membuat program di lingkungan pendidikan itu, kita berusaha melibatkan semakin banyak siswa terlibat gitu, supaya semua siswa bisa memunculkan kreasinya, kemudian bisa menampilkan kemampuan-kemampuan terbaik mereka, karena sesungguhnya mereka anak-anak ini masing-masing punya kemampuan-kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Kemudian terkait dengan karakter, itu masih concern kami saat ini di lingkungan pendidikan untuk berbenah, untuk secara bertahap untuk memperbaiki. Kemudian hubungan dengan orang tua juga kami berharap juga bisa lebih mencair gitu, supaya jangan sampai orang tua hanya bisa menitipkan anaknya saja, dilepas begitu saja, tetapi tetap harus ada komunikasi. Siapa tahu ada informasi-informasi dari rumah bisa disampaikan dengan guru, sehingga guru lebih cepat untuk menangani dan menyelesaikan. Jadi tidak ada ketertutupan. Nah begitu juga ketika sekolah misalnya membuat program, menyampaikan dengan para orang tua, kami berharap juga orang tua menganalisa secara bijak, menganalisa secara dewasa. Kalau itu memang tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anaknya, harapan kami itu didukung dengan sepenuh hati gitu. Tetapi kalau misalnya memang tidak pas, saya kira bisa dikomunikasikan bahwa ini tidak bisa dilaksanakan. Dan yang paling penting juga bahwa di level Provinsi Lampung, insya Allah pimpinan kita gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini punya tanggung jawab sangat besar terkait dengan peningkatan mutu ekosistem pendidikan kita. Saya kira demikian. Baik,
Pak Hendra Putra selaku Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga ada Pak Gino Vanoli, pemerhati pendidikan juga, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Dan juga Ibu Imelia Aderli Imelia Sari, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung. Terima kasih ya Ibu Imelia sudah bergabung walaupun via Zoom pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan bincang-bincang pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih lagi untuk semua narasumber. Demikian pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini menyoal terkait dengan membangun ekosistem sekolah yang berkualitas. Tadi sudah cukup banyak disampaikan dari para narasumber terkait dengan hal ini. Akhirnya saya Muhammad Satria mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.